Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sejarah akan mempresentasikan hasil dari rangkuman kami dari teks yang berjudul Hasil Kebudayaan Masyarakat Praaksara. Meliputi tradisi masyarakat sebelum mengenal tulisan, cara pewarisan masa lalu, dan contoh bentuk pewarisan tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tradisi lisan pada masyarakat Praaksara, meliputi pengertian, contoh, dan bentuk-bentuknya. Pengertian tradisi lisan adalah penyampaian pengalaman dan budaya melalui komunikasi lisan sebelum ada tulisan, mencakup adat, kepercayaan, dan nilai moral. Dan yang kedua, akan saya jelaskan adalah contoh dari tradisi lisan. Contoh dari tradisi lisan, salah satunya adalah kemampuan seperti bercocok tanam dan pembuatan gerabah yang diwariskan turun-temurun melalui tradisi. Dan yang ketiga adalah bentuk-bentuk dari tradisi lisan. Yang pertama ada tutur. Tutur adalah percakapan atau juga perkataan yang diwariskan dari generasi ke generasi dan merupakan salah satu folklore bentuk lisan. Dan contohnya adalah seperti bahasa daerah, bahasa rakyat, setelah itu logatnya, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, ada tari dan lagu. Dengan tari merupakan contoh folklore mengamisan dan juga lagu merupakan folklore lisan. Dengan contoh lagu seperti Gendi di Jawa dan juga pantun Sunda di Jawa Barat. Dan kedua, bentuk ini merupakan salah satu tradisi masyarakat sebagai bentuk pelestarian budaya. Yang ketiga, ada alat dan bangunan. Kedua ini merupakan salah satu contoh folklore bukan lisan. Ya, dengan bukti peninggalan kehidupan masa lalu sebelum mereka mengenal tulisan. Dan yang keempat ada gerabah. Gerabah merupakan salah satu contoh dari alat yang juga termasuk folklore bukan lisan. Terbuat dari tanah liat dan digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari dan juga bahkan digunakan di upacara. Dan yang kelima dan yang terakhir ada perhiasan. Perhiasan merupakan salah satu bentuk folklore bukan lisan dan dibuat dari bahan alam seperti kerang dan juga batu yang juga menunjukkan keterampilan masyarakat praaksara sebelum mengenal tulisan. Yang selanjutnya adalah pewarisan kebudayaan dalam masyarakat praaksara. Yang pertama yaitu melalui keluarga. Keluarga berperan penting dalam pewarisan kebudayaan, baik material seperti benda buatan maupun non-material, kepercayaan nilai dan bahasa. Pewarisan dilakukan dengan mengajarkan adat dan tradisi secara langsung atau melalui contoh perilaku sehari-hari. Dongeng juga digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai moral. Yang kedua, melalui masyarakat. Masyarakat mewariskan nilai-nilai budayanya melalui upacara adat, kesenian, dan bahasa. Pemimpin masyarakat berperan sebagai pengajar dan pengingat nilai-nilai budaya yang sebelumnya. Gitu, ada landak fisik dari masyarakat seperti lukisan, perkakas, dan bangunan tubuh dan mata yang digunakan untuk mengingatkan generasi betapa pentingnya budaya ini. Sebelum mengenal tulisan, sejarah dan budaya Indonesia diwariskan melalui tradisi lisan, meliputi folklore, mitologi, legenda, upacara, dan lagu daerah. Tradisi ini berfungsi sebagai kolektif dan sumber historiografi. Yang pertama, folklore cerita rakyat dan adat istiadat yang diwariskan secara lisan, termasuk cerita rakyat di bahasa nyanyian tradisional serta kepercayaan dan permainan rakyat. Contoh legenda Mayang Kindang dan nyanyian Jali-Jali. Dua, mitologi. Cerita suci, Nusasta, Tesa-usul atau bakat dewa seperti Dewi Sri atau Nyai Roro Kidul. Yang ketiga adalah legenda, yaitu cerita rakyat yang dianggap nyata di masa lalu, sering dihubungkan dengan tokoh sejarah. Contohnya adalah legenda Wali Songo atau Dalang Tawa. Yang keempat adalah dongeng, yaitu cerita fiktif yang mengandung pesan moral seperti kisah si kancil dan bawang merah dan bawang putih. Yang kelima adalah upacara, yaitu
ritual adat yang berkaitan dengan agama dan nilai budaya, seperti upacara Kasodo di Bromo atau Serentahun di Kuningan. Tradisi lisan ini membantu generasi sekarang memahami dan menjaga warisan budaya dari nenek moyang. Cukup sekian untuk presentasi kami dari kelompok 3. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Syarat meliputi 2, 3. tradisi masyarakat Lupa. 2, 3. Gitu udah. Yang akan pertama saya jelaskan adalah tradisi Dan digunakan sebagai kebutuhan kehidupan. Apa sih? Ya nggak tahu apa dulu. 2, 3. Yang kedua, mulai masyarakat. Masyarakat, pemimpin masyarakat, pertanian, dan bahasa. Habis peribahasa. Tuh 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, apa ya?